Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya yang ada di channel Solusi Hutang MB. Kali ini kita mau bahas ini, ada beberapa pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan yang tadi sempat saya pahami juga ya melalui email yang masuk ke medibroni091@gmail. Pertanyaannya tentang pembobolan yang dilakukan oleh pinjaman online terhadap handphone dia, ya. Dan habis itu dia bertanya, apakah ini berhubungan dengan IMEI HP yang disadap? Ya, dan saya karena jarang banget membahas soal penyadapan melalui IMEI HP ini, kali ini saya khusus teman-teman yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, pasti Anda juga pengen dong mengetahui bagaimana ini sebenarnya. Apakah hal-hal ini benar adanya atau hanya sebatas pola penagihan dari debt collector aja yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Habis itu didukung oleh beberapa konten kreator yang selalu membuat atau membahas tentang penyadapan melalui IMEI handphone si debetur gagal bayar pinjol. Ya, dan kita mau bahas ini, dan teman-teman boleh simain video ini sampai habis, jangan di skip supaya Anda tidak gagal paham. Dan satu lagi saya sampaikan juga, ini kita berada di area publik dan teman-teman semuanya, khusus nanti kalau Anda mendapatkan beberapa komentar yang rasanya menyimpang dari hal yang sebenarnya, tidak usah dipahami karena ini area publik dan semuanya bebas. Dan di sini tidak hanya korban dari pinjaman online saja atau debitur yang gagal pinjol saja, tapi debt collector, joki, penipu, semuanya pasti berkumpul di sini karena Anda sama tahu Solusi Hutang paling konsisten dalam membahas tentang pinjaman online. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah bergabung dan yang mau bergabung juga di dalam grup WhatsApp saya. Silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau di linknya sudah ada saya sematkan di dalam deskripsi di channel ini. Yang belum mensupport juga boleh, silahkan disupport dulu jika dirasa channel ini bermanfaat. Teman-teman yang masih hadir gitu loh ya. Jadi tentang penyadapan IMEI HP ya, ini masih berguling di tengah teman-teman yang lagi telat bayar atau gagal bayar pinjol ya. Tak jarang pertanyaan-pertanyaan itu masuk kepada saya, Bang, si debt collector mengetahui semua isi ponsel saya, apakah mereka telah melakukan penyadapan melalui IMEI handphone ya, yang jelas itu adalah nomor unik khusus, kalau saya nggak salah itu internasional mobil apalah, IMEI itu kepanjangannya lagi gitu, yang jelas itu adalah nomor unik. Saya ingat satu kasus di 2020, penyebaran berita hoax ya yang akhirnya ditepis oleh Kominfo, yang waktu itu saya menemukan berita itu ada di Facebook, saya lupa itu terjadi di bulan berapa dan tanggal berapa, yang jelas sekitaran 2020, yang katanya handphone kita sudah dipantau oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian telah menyadap melalui IMEI handphone ya. Dan akhirnya setelah ditelusuri, hal itu hanyalah hoax semata. Yang jelas IMEI HP itu cuma bisa didaftarkan di Kementerian Perindustrian ya. Itu membedakan antara handphone yang legal dan ilegal ya. Kan banyak handphone yang masuk dari luar yang tidak terdaftar di negara kita ini. Kita balik ke penyadapan melalui IMEI. Ini sering dikaitkan oleh teman-teman dilakukan oleh pihak pinjaman online karena mereka telah menginstal atau mereka telah memainkan aplikasi mereka di smartphone teman-teman semuanya ya. Pada dasarnya penyadapan melalui IMEI itu ya memang itu ada, tapi bukan dilakukan oleh pihak dari aplikasi pinjol ya.
Dan itu telah dibasmi sejak 2018 dan 2019, waktu masih gencar-gencarnya aksi-aksi pinjol ilegal. Ya, dan makin kesini Kominfo pun memperkuat hal itu dari segi pengamanan ponsel. Lagian untuk nomor IMEI itu yang langsung dikeluarkan oleh GSAM ya kalau saya nggak salah, itu tidak sembarangan bisa diakses gitu loh, dan tidak sembarangan bisa dibobol. Handphone ini dibikin dengan penuh perhitungan yang matang gitu loh. Ya, sudah ada profesornya yang menciptakan. Jadi teman-teman jangan beranggap segampang itu pinjol untuk menyadap handphone Anda. Ya. Kenapa hal ini bisa terbesit dalam pemikiran Anda? Pertama, mungkin ucapan dari debt collector yang seakan-akan kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kami akan otak-atik handphone Anda. Kami sudah mengantongi data-data Anda, diurutkannya lah namanya, ada ini, dan Anda membenarkan hal itu memang ada di smartphone Anda. Padahal itu mereka ambil sejak awal Anda menginstal aplikasi, mengizinkan akses aplikasi itu. Ya, Anda mungkin ingat, saya selalu sampaikan, Anda untuk memutus sadapan dari debt collector ini, Anda coba reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Ya, dengan begitu sadapan akan terhenti untuk kedepannya. Kalau Anda ingin membuktikan apakah handphone Anda disadap melalui IMEI atau tidak, setelah Anda reset, Anda ganti dengan nomor baru, coba handphone Anda di standby-kan aja di rumah tanpa Anda bagikan nomor ke siapapun selama 1 minggu atau 2 minggu. Ada nggak nomor baru yang menghubungi menyampaikan Anda berhutang? Atau ada nggak SMS yang melakukan penagihan terhadap diri Anda menyampaikan Anda berhutang? Tapi dengan tanda kutip, Anda tidak membagikan nomor baru Anda ini ke siapapun. Ya, ini untuk kita membuktikan apakah ini handphone kita disadap melalui IMEI-nya atau bukan gitu loh. Ya, jangan teman-teman selalu mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini. Gitu loh. Karena beban kita dengan gagal bayar aja ini sudah cukup berat. Ditambah lagi dengan kita memikirkan handphone kita disadap melalui IMEI. Itu nggak akan mungkin. Ya. Karena segi pengamanan handphone ini bukan kaleng-kaleng loh. Ya, karena begitu banyak data yang harus mereka lindungi. Bahkan data dari yang menciptakan handphone ini atau perusahaannya juga ada di smartphone ini. Ya. Jadi teman-teman jangan kayak mana ya? Terlalu gampang mempercayai berita-berita yang ada, informasi yang ada, bahkan kata-kata dari debt collector, tapi diuji dulu. Ya, teman-teman boleh uji nanti. Kalau memang iya, kita boleh uji dan kita buktikan. Anda boleh nanti kirim email kepada saya. Anda coba reset HP Anda ke setelan pabrik, ganti dengan nomor baru. Selama 2 minggu, Anda jangan bagikan nomor Anda ke siapapun. Ke teman, saudara, keluarga, atau apa, Anda jangan bagikan dulu. Kita mau buktikan apakah benar pinjol menyadap handphone Anda melalui IMEI atau bukan. Ya, dan kita lihat nanti selama 2 minggu itu ada nggak yang menelpon menagih utang Anda atau yang SMS menagih hutang. Ya, kita buktikan dengan hal seperti itu. Tapi kalau kita hanya mendengar katanya ditambah lagi dikuatkan oleh beberapa konten kreator yang sengaja mengontenkan hal ini untuk mengejar dari view dari setiap video mereka, ya jangan terlalu percaya akan hal itu. Ya, kita boleh saja mempercayai informasi itu, tapi dengan bukti yang telah kita lakukan. Ya, jadi kejauhan kalau saya rasa pikiran teman-teman sama kayak dulu saya juga bahas, Bang, saya pindah rumah dari daerah sini ke daerah sini. Kira-kira debt collector mengetahui nggak lokasi saya? Ya, karena mereka katanya bisa melacak saya. Ya, logikanya saya berikan logikanya. Debt collector bisa aja mengetahui lokasi Anda kalau debt collector sampai di tempat tinggal Anda yang lama. Otomatis 1 atau 2 orang di lingkungan tempat tinggal Anda yang lama itu pasti mengetahui Anda pindah kemana. Tapi kalau Anda tidak memberitahu ke siapapun di lingkungan Anda yang lama, meskipun si DC-nya datang, orang tidak akan tahu jawabannya apa. Ya, jadi jangan dikira debt collector bisa melacak Anda melalui sinyal GPS yang ada. Lain hal kalau Anda meng-share lokasi Anda. Ya,
Karena satelit itu tidak difasilitasi untuk debt collector bekerja melakukan penagih hutang. Ya, itu logikanya gitu loh. Ya, karena masih banyak pengguna dari sinyal ini yang membutuhkan, bukan untuk difasilitasi untuk pinjol, apalagi untuk debt collector gitu loh. Ya, jadi teman-teman itu jangan terlalu cepat mencerna informasi. Terkadang saya juga pernah menyampaikan gini, kita lagi keadaan sakit, ya. Orang sakit ini apapun obat yang diberikan, ya, mereka pasti akan telan. Ya, terkadang obat yang mereka telan ini keseringan racun. Yang ada apa? Penyakit makin parah, bahkan sampai mati. Gitu loh. Jadi tidak semua solusi yang ada di YouTube itu benar adanya, tapi Anda carikan dulu buktinya. Ya, begitu terbukti dengan diri Anda, boleh Anda bisa mempercayai hal itu. Tapi kalau tidak ada bukti dalam diri Anda, nggak bisa Anda percayai. Kalau hanya sebatas debt collector mengambil beberapa nomor di kontak, mengambil beberapa foto di galeri, mengambil beberapa data yang ada di WhatsApp, itu nggak bisa kita percaya. Ya, bahwa itu telah terjadi penyadapan melalui email. Itu biasanya mereka mengambil ketika akses masih berjalan di handphone Anda. Ketika aplikasinya masih tertanam di dalam smartphone Anda. Ya, mereka akan ambil dulu apa-apa aja yang mereka butuhkan. Karena mereka tahu akibat terberatnya, resiko terberatnya adalah kemungkinan gagal bayar. Ya. Dan untuk mengatasi hal ini, dengan orang-orang atau para debitur yang tidak terjangkau oleh debt collector, yang tidak terjangkau oleh pinjol, menggunakan apa? Penekanan melalui data yang telah mereka download tadi. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah mengantisipasi sejak awal. Jauh sebelum Anda tahu, jauh sebelum Anda gagal bayar, jauh sebelum Anda telat bayar, semua ini telah direncanakan. Bagaimana nanti kalau si debiturnya telat bayar, kita bisa keluarkan hal ini. Si debitur tidak mau bayar, kita bisa lakukan tekanan dengan hal ini. Dan itulah yang terjadi saat ini. Ya, kekuatan dari pinjol itu, pertama debt collector, yang kedua smartphone, yang ketiga adalah orang sekitar kita. Itu 3 poin yang paling kuat oleh pinjol. Ya, dia bisa melakukan tekanan. Ya, saya juga menyampaikan dulu, pinjol bisa saja menerbitkan debt collector tambahan. Debt collector tambahan ini yang seperti apa? Debt collector yang tanpa digaji, tanpa bekerja di sebuah perusahaan pinjol, tapi dia ikut menagih kita. Siapa itu? Saudara, teman yang kepo, saudara yang tidak mau tahu, gitu loh. Yang merasa terganggu dengan dengan debt collector tadi, mereka juga ikut menekan kita. Ya, contoh, si debt collector menelpon teman kita. Selamat siang, apakah ini nama ini? Iya, kata teman Anda. Kata si A, disebutkanlah nama Anda yang berhutang, bahwa Anda telah meminjam data dia untuk meminjam di aplikasi kami. Uangnya Anda yang pergunakan. Kapan Anda bayar? Ya, otomatis mendengar ucapan dari debt collector tadi, si teman Anda tidak terima. Saya tidak pernah seperti itu. Ya, saya tidak pernah meminjam uang dimanapun, apalagi memakai data dia. Si debt collector membenarkan lagi, ini kata yang bersangkutan. Barusan yang bersangkutan mengabari kepada kami bahwa uangnya Anda yang gunakan. Makanya kami tagih. Dan disitulah terjadi keributan, adu domba dari debt collector ini. Otomatis teman Anda akan menemui Anda dan memarah-marahi Anda tanpa peduli alasan Anda apa. Ya, dan itulah yang disebut dengan debt collector tambahan. Dan ini sudah diperhitungkan oleh pihak pinjol. Kayak mana menjangkau kita yang di daerah yang tidak terjangkau oleh debt collector, mereka akan memanfaatkan orang sekitar kita untuk melakukan penagihan. Dan kalau ada orang sekitar Anda melakukan hal itu, sampaikan kepada mereka, selamat, Anda telah mendapatkan pekerjaan baru tanpa harus bergabung di satu perusahaan. Ya, Anda telah ikut menjadi penagih hutang oleh aplikasi ini tanpa harus digaji sehingga Anda menagih saya. Ya, biasanya akan terjadi perdebatan yang cukup besar karena saya sudah pernah menyampaikan hal itu kepada orang sekitar saya. Ya, waktu saya gagal bayar pinjol, ada beberapa teman yang tidak terima nomornya ditelepon oleh debt collector sehingga menekan saya untuk melakukan pembayaran. Saya sampaikan, selamat, kamu telah mendapatkan pekerjaan baru. Berapa gaji yang dijanjikan oleh pinjol sehingga kamu mau menekan saya tanpa harus digaji? Ya, bukankah ini yang kamu sampaikan ini adalah pekerjaan dari debt collector? Sekarang gini aja,
Kalau memang Anda masih ditelepon oleh debt collector, saya bilangin hari itu, kalau memang masih ditelepon oleh debt collector, suruh debt collector datang ke alamat saya ingin berbicara dengan debt collector. Kalau nggak, kasih nomor saya. Gitu loh. Dan itu sudah diperhitungkan oleh pinjol sejak jauh-jauh hari. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang masih berpikir sampai detik ini, handphone Anda disadap melalui emailnya, nomor emailnya, itu Anda bisa buktikan. Apalagi saat ini handphone rata-rata 2 GSM kan. 2 GSM itu dua-duanya mempunyai nomor yang berbeda. 2 juga emailnya. Anda boleh cek di bintang pagar 06 pagar. Ya, itu untuk ngecek email tadi. Dan di situ ada kode-kode unik di masing-masing, nggak mungkin sama. Ya, jadi buang jauh-jauh pemikiran yang tidak sesuai fakta karena itu merugikan diri Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Setelah teman-teman nanti membuktikan semuanya, nanti bisa kasih tahu saya di medibroni091@gmail.com atau di Instagram saya juga boleh @medibroni, atau di dalam kolom komentar Anda juga boleh ceritakan seperti apa setelah Anda membuktikan ucapan saya ini. Ya, jadi kita tidak perlu mencerna mentah dulu hal-hal yang belum terbukti oleh diri kita sendiri. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.